Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Arli Saptoli, calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SMP Negeri 20 Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mari kita mengenal lebih dekat siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat dari keluarga bangsawan Kadipaten Pakualam. Tepatnya 2 Mei yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara menjadi anggota Budi Utomo, organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Akan tetapi pada tahun 1913, beliau diasingkan ke Belanda akibat tulisannya yang mengkritik pemerintah Belanda dengan judul Seandainya Aku Seorang Belanda. Pada tahun 1922, beliau kembali ke Indonesia lalu mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadikan pendidikan sebagai jalan menuju kemerdekaan. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno mempercayakan jabatan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta pada tahun 1959. Karena dedikasinya pada pendidikan, beliau diangkat menjadi Bapak Pendidikan Indonesia dan menjadi pahlawan nasional. Bahkan namanya diabadikan menjadi nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran-pemikiran yang luas mengenai pendidikan. Salah satu pemikiran beliau adalah tujuan dari pendidikan itu sendiri. Menurutnya, tujuan pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelektual, dan jasmani anak-anak. Jadi, dengan kata lain, tujuan pendidikan adalah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan 3 hal yang ada pada peserta didik, yaitu budi pekerti, kecerdasan, serta tumbuh kembang peserta didik secara fisik. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan merupakan filosofi pendidikan yang masih dipakai hingga saat ini, baik secara nasional maupun internasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, intisari pendidikan adalah menuntun peserta didik dengan segala kodratnya untuk menjadi pribadi yang merdeka, berbudi pekerti luhur, serta berkebudayaan agar tercapai kemandirian dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak serta lahir dan batin. Sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh melalui olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga, melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Hal ini adalah bentuk dari konsep dan metode pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara dalam semboyan yang terkenal Ing Ngarsa Sulung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Semboyan ini telah menjadi panduan bagi pamong atau guru dalam memposisikan dirinya sebagai pendidik
yang dapat memberi teladan, memberi semangat, memberdayakan, dan memberikan dorongan kepada peserta didik. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan proses dalam pendidikan menjadi 3, yaitu azas trikon. Azas trikon sendiri terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebuah perencanaan pembelajaran harus dirancang dengan baik agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Seperti pada dewasa ini, era digital yang telah memudahkan para guru untuk dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya adalah azas konsentris. Azas ini diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka dalam paradigma baru pembelajaran saat ini, dikembangkanlah pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Bukan lagi berpusat pada guru atau teacher center, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajar. Pendidikan Indonesia saat ini mengambil konsep merdeka belajar. Merdeka belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar yang menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Dengan merdeka belajar, murid akan lebih mandiri mengerjakan tugas belajar, tahan menghadapi kesulitan, serta adaptif menghadapi perubahan. Dalam penerapan merdeka belajar terhadap konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Konsep ini sendiri merupakan pengembangan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Prinsip dari P5 sendiri antara lain holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, serta eksploratif. Sedangkan dimensi P5 antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Dalam mengimplementasikan pendidikan yang berpusat pada murid di kelas dan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, maka peran guru diantaranya adalah: pertama, menuntun dan mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan potensi diri yang mereka miliki sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan serta kemandirian. Yang kedua, pendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, akan tetapi mentransfer nilai-nilai budi pekerti agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, melakukan pemetaan atau identifikasi terlebih dahulu terhadap 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid, agar tercipta pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang keempat, membuat perencanaan pembelajaran, memilih strategi pembelajaran yang variatif sesuai karakter peserta didik dengan mengaitkan materi secara kontekstual. Yang terakhir, terus melakukan pengembangan diri dengan kolaborasi rekan sejawat, mengikuti MGMP, komunitas belajar, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Berikut ini adalah pembelajaran di SMP Negeri 20 Kaur. Siswa terlihat aktif, mandiri, dan kreatif, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Berikut ini adalah contoh pembelajaran yang terpusat pada siswa. Membuat karya adalah prinsip dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kontekstual dan eksploratif. Implementasi dimensi P5 juga dilakukan di SMP Negeri 20 Kaur melalui pembiasaan-pembiasaan. Di antaranya, upacara bendera secara rutin, melakukan kerja bakti dan gotong royong, mengadakan senam jasmani secara rutin, melakukan
mengaji, dan sholat berjamaah di sekolah.